Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, para pecinta Al-Qur'an dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam video belajar teori dasar ilmu tajwid. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait hukum bacaan mim sukun, yaitu mim sukun ketemu mim atau biasa disebut idgham misli. Jadi saya ingatkan kembali, hukum bacaan mim sukun itu terbagi tiga. Yang pertama ada namanya idgham misli, yang kedua ada namanya ikhfa syafawi, kemudian yang ketiga ada izhar syafawi. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait idgham misli. Hanya untuk video kita pada kali ini kita akan masuk yang kedua, yaitu hukum bacaan ikhfa syafawi. Baik teman-teman sekalian, kita masuk di hukum bacaan ikhfa syafawi. Oke. Jadi huruf ikhfa syafawi itu cuma satu, yaitu huruf ba. Ya, jadi kalau ada mim sukun ketemu huruf ba, maka disitulah dibaca ikhfa syafawi. Jadi saya jelaskan kembali, ikhfa itu artinya samar-samar, syafawi itu artinya bibir. Kenapa dikatakan bibir? Karena huruf mim itu keluar dari bibir. Kemudian dikatakan ikhfa syafawi berarti ikhfa samar-samar, berarti suara mimnya itu disamar-samarkan. Gitu ya. Jadi kalau ada huruf mim sukun, kemudian setelah mim sukun itu ada huruf ba, maka suara mim sukun itu disamar-samarkan. Begitu maksudnya. Sebentar kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Jadi kita pahami dulu, jika ada mim sukun ketemu huruf ba, maka itu dibaca ikhfa syafawi. Suara mimnya atau suara mim sukunnya itu dibaca samar-samar atau tidak jelas, disertai dengung dua harokat. Itu lama dengungnya. Oke, baik, coba kita lihat langsung contoh dalam Al-Quran. Misal dalam Al-Quran ada kata wa ma hum bimu'minin. Kita coba catat. Ya, jadi huruf ikhfa itu ada huruf ba. Jadi ada mim sukun ketemu huruf ba. Misal ini contoh satu. Coba perhatikan, ikhfa syafawi itu adalah mim sukun ketemu ba. Maka dalam bacaan ini, coba kita perhatikan, mim sukun itu ada ini, ya kan? Kemudian huruf ba setelahnya, itulah yang dimaksud mim sukun, kemudian ada huruf ba setelahnya. Mim sukun kemudian ada huruf ba setelahnya. Makanya dibacanya itu wa ma hum bimu'minin, suara humnya itu jangan jelas. Misal kita baca wa ma hum bimu'minin, nah itu salah, itu kurang tepat. Karena suara humnya itu terlalu jelas atau terlalu rapat. Wa ma hum bimu'minin.
kurang tepat karena dikatakan ikhfa samar-samar. Nah, bagaimana cara membacanya? Harus dikasih renggang sedikit bibir kita, kedua bibir kita, sehingga suara mim sukunnya itu tidak jelas. Karena kapan bibir kita ini rapat, maka yakin suara mim sukunnya itu akan terbaca jelas. Coba kita kasih rapat. Wa ma hum, rapat kan? Maka suara mimnya jelas. Wa ma hum bimu'minin, itu salah. Rapat. Kita harus renggangkan sedikit. Bagaimana? Wa ma hum bimu, ya seperti itu ya. Jadi suara mimnya tidak terlalu jelas karena dia hukumnya ikhfa syafawi, harus samar-samar suara mimnya. Misal kita baca wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Seperti itu. Jadi jangan dibaca jelas wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu salah. Yang jelas jangan dirapatkan bibir pada saat hum itu. Wa ma hum bimu'minin, itu salah ya. Dan kebiasaan kita memang seperti itu kalau membaca ya. Karena kita lihat ada huruf mim sukun maka kita kasih rapat, padahal kita tidak lihat ada huruf ba setelahnya. Nah, kalau ada huruf ba setelahnya maka suara mim sukun itu harus disamar-samarkan atau jangan terlalu dikasih rapat bibir. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke, seperti itu ya. Seperti itu untuk membaca ayat tersebut. Kemudian misal di contoh lain ada kata ambihum bi asma'ihim. Coba kita tulis ya. Amba'ahum. Huruf mim sukun, kemudian ada huruf ba. Jadi coba perhatikan di kalimat amba'ahum bi asma'ihim. Jadi ada mim sukun ketemu huruf ba. Cara membacanya juga seperti yang tadi saya jelaskan. Suara mim sukunnya tidak jelas. Asma'ihim qala alam aqul lakum. Itu ya. Jadi jangan dibaca jelas. Contoh ini kalau dibaca jelas yang keliru ya. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Itu keliru.
dikhawatirkan harus samar-samar atau ikhfa. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, ada nun sukun ketemu ba juga di situ. Itu kan iklab yang pernah kita pelajari di video-video sebelumnya. Tapi kan kita fokus di hukum min sukun dan ba itu, min sukun ketemu ba itu atau ikhfa syafawi. Oke, jadi coba kita baca wa ma hum bimu'minin, harus juga didengungkan di situ. Jangan terlalu cepat juga. Wa ma hum bimu'minin, itu terlalu cepat, harus didengungkan. Wa ma hum bimu'minin anba'ahum bi asma'ihim. Gitu ya. Jadi saya kira sudah jelas ini tentang ikhfa syafawi. Adapun kalau kita temukan di bacaan lain atau kalimat lain dalam Al-Quran min sukun ketemu ba, maka tetap dibaca seperti itu. Ini cuma contoh saja untuk memudahkan kita kalau kita ketemu bacaan serupa di ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, saya kira ini untuk video pembelajaran kita pada materi ikhfa syafawi. Jadi insya Allah pada pertemuan atau video saya selanjutnya kita akan masuk di izhar syafawi. Ini pembagian yang ketiga pada hukum bacaan min sukun. Oke, baik teman-teman sekalian, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.